Ibu? Alhamdulillah sehat, Ibu Ayi. Alhamdulillah Semoga jumpa Bu Ayi lagi. dan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat juga. Amin. Jumpa lagi ya Bu. Di sini memberikan materi regulasi di SPPG MBG Batch 33 Bu Fitri ya. Kita sudah di Ya, batch baik. 33 nih. Pesertanya ada kurang lebih 60-an Bu Fitri ya. Oh ya, baik, Banyak juga baik. ya. Iya. Di sini ada Mbak Sela, Bu Fitria, nanti akan Mm-mm. dimoderatori oleh Mbak Sela dari Halal Siap, Institute. Oke, baik, siap. Bapak dan Ibu, di sini Terima telah hadir kasih. Pria dari BPJPH yang akan menyampaikan terkait dengan regulasi jaminan produk halal. Bapak dan Ibu silakan diklik absensinya terlebih dahulu agar tidak terlewat absen. Bapak dan Ibu silakan buka login sistemnya di refresh ya, Bapak dan Ibu atau logout terlebih dahulu kemudian login kembali. Ya, silakan untuk klik absensi judul materinya regulasi. Ya, Bapak dan Ibu silakan diklik untuk materi pertama ini untuk absensinya Bapak dan Ibu. Baik, kepada Mbak Sela dan Bu Fitria dipersilakan. Terima Baik, kasih Bu Ayi. ya, terima kasih Bu Ai. Nah, ya baik, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya dengan Sheila Risandi. Saya merupakan salah satu staf dari Halal Institute dan hari ini akan menjadi moderator dengan narasumber kita yang akan membawakan materi tentang regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, di sini kita dengan narasumber kita kali ini, saya bantu perkenalkan dengan Ibu Fitria Setiarini. Beliau merupakan eh, salah satu staf dari BPJPH ya, Ibu ya, dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ibu Fitri, kita kebetulan untuk materi kali ini nanti ya dimulai dari jam 8.30 sampai jam 10.15 ya, Bu ya. Ya, begitu. Baik, Untuk siap. iya, untuk kali ini kita ada sekitar pesertanya ada 60, Bu. 60-an. Ya, lalu ini kita Alhamdulillah di ya UM, banyak. iya, betul. Ini di UMK 33 ini ada sekitar 66 peserta, 60-an peserta, lalu kita akan mulai nanti di jam 8.30, ini bahkan sudah lewat di jam 8.34 ya. Baik, untuk mempersingkat waktu saja, untuk waktu dan layarnya saya persilahkan pada Bu Fitri. Baik, terima kasih Mbak Sela. Terima kasih Bu Ayi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ibu penyelenggara pelatihan penyelia halal dari Halal Institute, ada Bu Ayi, Mbak Sela, ini tadi saya lihat ada Pak Arifin juga, kemudian Pak Osep. Semoga dalam kondisi sehat walafiat Bapak dan Ibu semua. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu peserta pelatihan penyelia halal untuk UMK reguler khususnya ini di SPPG ya Bu Sela dan Bu Aya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Fitri. Saya saat ini diamanahi sebagai Kasubdit Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dan Lembaga Pemeriksa Halal pada Direktorat Standarisasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Mohon izin pada kesempatan pagi hari ini membuka sesi pelatihan ya terhadap pemenuhan persyaratan Bapak Ibu sebagai penyelia halal pada pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi. Jadi memang ketika pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal, ini salah satu persyaratannya adalah memiliki penyelia halal. Nah, penyelia halal tersebut wajib memenuhi syarat. Memang tidak disyaratkan pendidikan, namun untuk SPPG mungkin ada ketentuan tersendiri ya bahwa minimal SMA. Nah, kalau dari ketentuan regulasi persyaratan sebagai penyelia halal itu minimal adalah apa? Pertama beragama Islam, yang kedua mengikuti pelatihan. Nah, Bapak Ibu saat ini sedang proses untuk mendapatkan sertifikat pelatihan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan atas pengajuan sertifikasi halal dari SPPG yang Bapak Ibu naungi.
Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, saya mungkin akan berdiskusi dan sharing informasi dengan Bapak Ibu terkait bagaimana ketentuan regulasi dan standar halal yang berlaku. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu melaksanakan tugas sebagai penyelia halal, ini tahu persis hal-hal apa yang sebenarnya yang harus dipersiapkan. Ya, saya izin share screen-nya ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat dengan jelas tampilan presentasinya. Udah, Bu. Baik, suara saya juga sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jelas, Bu. Ya, Alhamdulillah. Baik, kita mulai paparan dari saya. Kemudian nanti kita akan sharing informasi dan diskusi bersama ya Bapak Ibu supaya lebih interaktif. Saya upayakan presentasinya bisa lebih cepat. Nah, Bapak Ibu, dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, tentu saja kita mengacu pada ketentuan regulasi yang ada. Jadi jangan sampai satu kebijakan yang ditetapkan itu tidak ada dasar regulasi hukumnya, sehingga apa yang menjadi kebijakan memiliki payung hukum yang jelas. Nah, payung hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal terdiri dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan dan keputusan Menteri Agama, serta peraturan dan keputusan Kepala BPJPH. Kalau dilihat dari undang-undang, Bapak Ibu memang ada beberapa revisi terhadap undang-undang jaminan produk halal, yaitu di Undang-Undang 33 tahun 2014. Ini merupakan undang-undang indukan yang mengawali kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kemudian setelah lahir Undang-Undang 33 2014 ini mengalami beberapa kali revisi, yaitu pada Undang-Undang 11 2020 dan terakhir Undang-Undang 6 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu sebagai penyelia halal mohon dapat memahami kedua undang-undang ini, yaitu Undang-Undang 33 2014 dan Undang-Undang 6 tahun 2023. Nah, karena ada beberapa kali revisi undang-undang, maka peraturan teknis di bawahnya dalam bentuk peraturan pemerintah juga mengalami beberapa kali revisi. Nah, yang paling update, yang paling terakhir dari peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan jaminan produk halal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Kemudian peraturan lebih teknis lagi di bawah peraturan pemerintah, kami sudah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019. Ini tentang bagaimana penyelenggaraan JPH di Indonesia. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022. Ini mengatur bagaimana mekanisme pelatihan bagi auditor halal dan penyelia halal. Jadi Bapak Ibu ketika ingin tahu, oh saya kenapa harus ikut pelatihan, hal-hal apa yang akan saya dapatkan pada saat pelatihan. Nah Bapak Ibu bisa mengcross-check ketentuan regulasi berupa PMA 13 tahun 2022. Kemudian yang tidak kalah penting dan harus menjadi pedoman Bapak Ibu pada saat melaksanakan tugas adalah keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 dan keputusan Menteri Agama nomor 944 tahun 2024. Dua keputusan Menteri Agama ini mengatur tentang jenis produk yang wajib punya sertifikat halal. Nah, karena Bapak Ibu unit usahanya ada di SPPG, maka SPPG masuk dalam ketentuan ranah makanan dan minuman. Nah, untuk ketentuan jenis produk makanan dan minuman mana saja yang wajib sertifikasi, Bapak Ibu cross-check-nya di dalam ketentuan KMA 944 tahun 2024. Nah, untuk KMA 1360 atau Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 ini mengatur tentang jenis bahan apa saja yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. Jadi ketika Bapak Ibu penyelia halal mendaftarkan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pengajuan sertifikasi, Bapak Ibu cross-check di dua KMA ini, yaitu KMA 944 dan KMA 1360. Apakah bahan yang Bapak Ibu gunakan adanya di KMA 944 atau adanya di KMA 1360?
Kalau ternyata bahan tersebut adanya di KMA 944, maka bahan tersebut wajib dilampirkan sertifikat halal. Nah, tapi kalau ternyata bahan tersebut adanya di KMA 1360, maka bahan tersebut boleh tidak menggunakan dokumen sertifikat halal. Nah, kemudian Bapak Ibu, peraturan lebih teknis lagi di bawah keputusan Menteri Agama, ini kita sudah ada keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023. Ini adalah ketentuan terkait bagaimana standar halal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi. Nah, keputusan ini adalah keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023. Kemudian Kepkaban nomor 24 tahun 2023 ini lebih pada bagaimana pada saat pelatihan penyelia halal kurikulumnya apa saja yang harus Bapak Ibu penuhi. Tadi Bu Ayi sudah menyampaikan nanti akan ada pretest, akan ada pelatihan, kemudian akan ada uji praktek setelah pelatihan. Nah, ini adalah hal-hal yang diatur dalam ketentuan Kepkaban 24 tahun 2023 terkait kurikulum dari pelatihan penyelia halal itu sendiri. Kemudian pada Kepkaban 78 2023 ini adalah pedoman teknis yang apa harus dilakukan bagi pelaku usaha berupa makanan, minuman dengan pengolahan. Jadi termasuk SPPG Bapak dan Ibu, bagaimana pedoman teknisnya dalam pelaksanaan proses produksi dari produk berupa makanan dan minuman dengan pengolahan. Nah, acuannya adalah Kepkaban 78 tahun 2023. Kemudian pada Kepkaban 48 tahun 2024 ini mengatur template manual SCPH bagi pelaku usaha UMK yaitu mikro dan kecil, termasuk SPPG yang Bapak Ibu bernaung di bawahnya. Maka ketika Bapak Ibu bingung nih gimana nih cara bikin manual SCPH, nah Bapak Ibu buka ketentuan keputusan Kepala BPJPH nomor 48 tahun 2024 itu sudah ada template-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi sesuai dengan kondisi yang ada di SPPG Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwa ketentuan kewajiban sertifikasi halal ini berlaku bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Ini diatur dalam Undang-Undang 33 tahun 2014. Artinya, kewajiban sertifikasi tidak hanya diterapkan bagi pelaku usaha dalam negeri yang ada di Indonesia, tapi juga pelaku usaha dari luar negeri yang akan mengekspor produk mereka masuk ke Indonesia. Mereka punya kewajiban memiliki sertifikat halal juga. Artinya Bapak Ibu jangan sampai merasa wah saya yang hanya kita nih yang dalam negeri yang kena kewajiban sertifikasi, tidak. Tapi juga pelaku usaha luar negeri yang akan mengekspor produk mereka masuk ke Indonesia ini wajib punya sertifikat halal. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari luar negeri dan ternyata bahan tersebut adanya di KMA 944 atau 748, maka bahan dari luar negeri tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen sertifikat halal. Baru bisa dimasukkan ke dalam jenis atau daftar bahan yang digunakan dalam proses produksi Bapak dan Ibu. Nah, kewajiban sertifikasi halal ini tidak semata-mata bertujuan untuk perlindungan konsumen, terutama konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya hampir 87% dari total penduduk Indonesia. Tapi juga kewajiban sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah, memberikan peluang usaha yang lebih besar bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produknya. Kenapa? Karena konsumen produk halal ketika diklaim sebagai produk halal itu tidak hanya konsumen muslim. Konsumen non-muslim juga tidak bermasalah ketika menggunakan produk yang berlabel halal. Berbeda halnya kalau ternyata produknya tidak halal, maka terbatas. Yang menjadi konsumen itu hanya konsumen yang non-muslim saja.
Kenapa? Karena konsumen muslim ketika bertemu dengan produk yang tidak halal, maka ada ketentuan mereka tidak dapat mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Sehingga semakin memperluas pangsa pasar bagi pelaku usaha ketika produknya memiliki label halal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika satu pelaku usaha menghasilkan produk yang memang mengandung bahan yang diharamkan atau prosesnya bersinggungan dengan bahan yang tidak halal. Nah, bagaimana? Berarti saya nggak bisa jualan. Nah, tidak demikian. Ketentuan regulasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak melarang. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak melarang produk yang tidak halal untuk masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Dan tidak ada kewajiban mengajukan sertifikasi halal bagi produk yang tidak halal tersebut ketika akan masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Mereka tidak ada kewajiban untuk mengajukan sertifikasi halal. Kenapa? Ya tidak perlu diajukan sertifikasi halal. Lalu jelas produknya ini adalah produk yang tidak halal gitu. Jadi kewajiban bagi pelaku usaha yang menghasilkan produk tidak halal bukanlah mengajukan sertifikasi halal, melainkan langsung self claim, self declare, mencantumkan keterangan tidak halal. Di mana bisa mencantumkan keterangan tidak halalnya? Bisa mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasan produk atau bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, tidak mudah dihilangkan oleh konsumen atau pengguna dari produk tersebut gitu. Jadi misalnya produk tidak halalnya di restoran ya, tempel di restoran, di pintu restoran atau di depan plang restoran, di depan spanduk restoran itu bisa dengan mencantumkan keterangan tidak halal. Misalnya produk mengandung babi atau apa eh, produk mengandung pork gitu atau keterangan kami tidak memenuhi ketentuan standar halal. Nah, yang seperti itu sudah memenuhi syarat Bapak Ibu bagi produk yang memang mengandung bahan yang tidak halal. Kemudian dalam ketentuan kewajiban sertifikasi, Bapak Ibu, ini memang diatur secara luas ya. Jadi di dalam ketentuan undang-undang produk itu terdiri dari barang dan jasa, yaitu makanan, minuman, obat, kosmetik, sampai dengan barang gunaan. Kemudian jasa juga diatur jasa penyembelihan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, sampai dengan penyajian. Nah, ketentuan lebih teknis dari jenis-jenis produk baik barang maupun jasa dalam pelaksanaan mandatori halal atau kewajiban halal ini diatur dalam PP 42 tahun 2024, di mana dalam PP 42 2024 produk yang betul-betul wajib sertifikasi halal sebenarnya hanya 4 Bapak Ibu, yaitu makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Nah, namun 4 produk ini pun wajib sertifikasinya pada waktu yang berbeda sesuai dengan ketentuan penahapan dari tiap jenis produk tersebut. Jadi tidak jatuh tempo dalam satu waktu yang sama. Nah, sedangkan untuk produk yang lain, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, ini kewajiban sertifikasi halalnya hanya jika produk tersebut terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Jadi kalau ada pelaku usaha menghasilkan produk kimiawi, nah produk kimiawi ini bukan untuk makanan, bukan untuk minuman, bukan juga untuk obat atau kosmetik, maka tidak perlu mengajukan sertifikasi halal. Bu, nanti saya kena razia tidak? Bapak Ibu sampaikan bahwa produk kami tidak digunakan untuk makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Nah, kalau memang tidak digunakan untuk makanan, minuman, obat, dan kosmetik, Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukungnya bahwa kami memang konsumennya, penggunanya bukan produsen atau konsumen makanan, minuman, obat, dan kosmetik, sehingga Bapak Ibu akan tidak masuk dalam kriteria pelaku usaha yang wajib sertifikasi. Nah, kemudian demikian juga untuk barang gunaan. Ketika Bapak Ibu merupakan produsen penghasil barang gunaan, kewajiban sertifikasi halalnya hanya jika barang gunaan tersebut berasal dari dan atau mengandung unsur hewan.
Jadi tidak perlu panik kalau di dalam ketentuan KMA 748 disebutkan ada sandang, ada penutup kepala, aksesoris, PKRT, kemudian peralatan rumah tangga, segala panci, penggorengan, tempat makan, kemudian peralatan ibadah, sarung, sejadah, mukena gitu. Kemasan dari produk plastik, styrofoam, atau kemasan produk berupa kaca dan lain-lain. Kemudian ada alat tulis kantor, ada alat kesehatan, atau penyusun barang gunaan yang lain. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Kenapa? Karena kewajiban atas barang gunaan tersebut hanya jika berasal dari dan atau mengandung unsur hewan. Artinya kalau panci, penggorengan, kulkas, kompor, tempat makan, atau plastik atau styrofoam yang Bapak Ibu gunakan dalam proses produksi Bapak dan Ibu ternyata tidak ada unsur hewannya, maka tidak perlu punya sertifikat halal. Ya, itu yang perlu kita sepakati bersama nih Bapak Ibu. Jadi tidak perlu panik. Waduh, saya di rumah ada kulkas, berarti harus cari kulkas yang sertifikat halal. Itu tidak demikian. Produsen kulkas hanya wajib sertifikasi kalau kulkas yang dihasilkan memang ada unsur hewannya. Nah, demikian juga untuk jasa. 7 macam jasa ini hanya wajib sertifikasi jika jasa tersebut digunakan untuk makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Jadi kalau 7 macam jasa ini peruntukannya bukan untuk makanan, minuman, obat, atau kosmetik, ya nggak perlu sertifikasi. Kalau ada yang meminta sanksi tertentu datang kemudian wah ini nggak punya sertifikat nih harus kena sanksi denda. Nah, Bapak Ibu jangan langsung memberikan konsekuensi denda tersebut. Langsung saja laporkan ke BPJPH. Bisa langsung datang ke PTSP atau menghubungi nomor kontak layanan kami. Insya Allah nanti kami akan bantu ketika memang produk yang Bapak Ibu hasilkan tidak perlu kena kewajiban sertifikasi atau dikecualikan dari ketentuan kewajiban sertifikasi halal. Nah, kemudian sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pelaksanaan kewajiban sertifikasi ini tidak jatuh tempo dalam satu waktu yang sama, Bapak Ibu. Jadi, kewajiban sertifikasi sudah pernah tahapan pertama sudah jatuh tempo pada 2024 yang lalu, yaitu untuk makanan, minuman, kemudian hasil sembelihan, jasa penyembelihan bagi pelaku usaha menengah dan besar. Sedangkan bagi pelaku usaha makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa penyembelihan yang kategori mikro dan kecil, jatuh temponya baru Oktober 2026 tahun ini. Jadi tinggal beberapa bulan lagi. Nah, SPPG Bapak Ibu masuk dalam kriteria makanan, minuman dari kategori mikro dan kecil. Otomatis SPPG Bapak Ibu wajib punya sertifikat halal sebelum 17 Oktober 2026. Nah, pada Oktober 2026 ini banyak sekali barengannya Bapak Ibu. Tidak hanya makanan minuman dari pelaku usaha mikro dan kecil saja, tapi juga makanan minuman dari pelaku usaha luar negeri. Kemudian obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kemudian kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, kemudian macam-macam barang gunaan termasuk juga alat kesehatan itu jatuh tempo semua pada Oktober 2026. Nah, setelah Oktober 2026, tahapan berikutnya jatuh tempo pada Oktober 2029, yaitu bagi obat bebas dan obat bebas terbatas, kemudian alkes atau alat kesehatan resiko B. Tahapan keempat jatuh tempo pada Oktober 2034 dan tahapan terakhir jatuh tempo pada Oktober 2039. Bahkan yang tahapan terakhir ini di Oktober 2039 diaturnya tidak dalam PP 42 2024 Bapak Ibu, tapi diatur secara spesifik pada Perpres atau Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2023 untuk produk biologi dan alat kesehatan resiko D. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ketika satu produk sudah lewat jatuh tempo
tapi belum punya sertifikat halal. Nah, Bapak Ibu, untuk produk yang sudah lewat jatuh tempo mandatori halalnya, tapi belum juga punya sertifikat halal, maka produk tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan PMA 26 tahun 2019. Apa sanksi administrasinya? Yang pertama, peringatan tertulis. Ketika diberikan peringatan tertulis akan dilakukan pembinaan, kemudian dibantu bagaimana proses sertifikasinya. Kalau udah dibantu diberikan pembinaan masih juga tidak mengajukan sertifikasi, maka akan jatuh sanksi yang kedua, sanksi administrasi yang kedua. Apa sanksi administrasi yang kedua? Penarikan barang dari peredaran. Untuk itu, maka Bapak Ibu upayakan agar sebelum jatuh tempo waktu mandatori sertifikasinya, Bapak Ibu sudah memegang sertifikat halal atas produk yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian Bu, bagaimana kalau belum jatuh tempo, terus saya belum juga punya sertifikat halal? Sifatnya masih voluntary, masih sukarela. Jadi tidak ada sanksi, tidak ada ketentuan yang melarang Bapak Ibu untuk tetap memproduksi produk tersebut sebelum mandatori halalnya jatuh tempo. Hanya saja supaya tidak eh, apa eh, timbul antrian yang begitu besar di eh, akhir deadline-nya jatuh tempo mandatori halal tersebut, maka baiknya jauh-jauh hari sebelum jatuh temponya tiba, Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat halal. Nah, ketentuan penahapan yang tadi saya sampaikan itu tidak berlaku Bapak Ibu ya bagi produk yang sudah ditetapkan wajib halal dengan ketentuan regulasi yang lain. Contohnya adalah produk segar asal hewan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia ini dengan ketentuan Undang-Undang 41 2014 wajib punya sertifikat halal. Maka penahapan tersebut tidak berlaku sebagaimana diatur dalam PP 42 tahun 2024. Jadi untuk produk segar hasil sembelihan meskipun belum jatuh tempo di 2026 ini tetap wajib sertifikasi halal sebelum masuk ke Indonesia. Kemudian juga yang kedua, penahapan tersebut tidak berlaku bagi produk yang sudah memiliki sertifikat halal sebelum ketentuan Undang-Undang 33 tahun 2014 ditetapkan. Gitu ya. Jadi kalau sudah punya sertifikat halal sejak lama ya nggak perlu menunda untuk memperpanjang pengajuan sertifikasi halalnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu pegang dalam pengajuan sertifikasi, mengingat Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Penyelia itu orang yang bertanggung jawab Bapak Ibu dalam pengajuan sertifikasi, orang yang bertanggung jawab dalam menjamin bahwa produk yang dihasilkan memang memenuhi ketentuan standar halal. Nah, maka ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Jadi daftar sertifikasi itu nggak sebatas saya pengen daftar, terus kemudian bayar, terus terbit sertifikatnya itu tidak. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk bisa terbit sertifikat halalnya. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama adalah personel, yang kedua adalah prosedur, proses dalam menghasilkan produk yang akan diajukan sertifikasinya. Nah, alhamdulillah ini SPPG Bapak dan Ibu nih yang hampir 60-an lebih ya jumlahnya sudah mulai bertahap untuk mempersiapkan bagaimana agar SPPG yang dibangun dapat disetujui pengajuan sertifikat halalnya. Di antaranya adalah persiapan personel, yaitu disiapkannya penyelia halal yang memenuhi ketentuan persyaratan. Nah, tahapan yang kedua adalah menyiapkan bahan, menyiapkan fasilitas, peralatan, proses produksi yang memenuhi ketentuan standar halal. Standar halal yang bagaimana? Yang diatur dalam Kepkaban 20 tahun 2023 tentang kriteria SCPH. Ya, nanti kita akan sedikit bahas tentang kriteria SCPH tersebut. Nah, Bapak Ibu sebagai penyelia halal dalam melaksanakan tugas Bapak Ibu wajib memantau, menelusur, menjamin bahwa bahan, produk, fasilitas, peralatan, prosedur yang dilakukan dalam proses produk halal adalah prosedur yang memenuhi ketentuan standar halal.
Jadi bahannya halal, fasilitasnya tidak bercampur dengan fasilitas yang memproduksi produk yang tidak halal dengan najis berat. Kemudian tidak prosedurnya menjamin tidak adanya kontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Ya, jadi pastikan dalam proses produksi, misalnya memasak bahan, memasak menu, pastikan tidak boleh ada menu lain dari luar yang apa eh, dimakan atau disajikan dalam tempat area tempat produksi. Kenapa? Karena itu berpeluang untuk apa menimbulkan terjadinya kontaminasi. Kita tidak tahu makanan yang dari luar dibawa ke tempat proses produksi tersebut, apakah makanan yang memang memenuhi ketentuan standar halal atau tidak. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengawasi eh, apa chef atau personel yang memasak makanan atau memasak menu di SPPG, pastikan mereka tidak membawa makanan yang mereka bawa dari rumah, kemudian makannya itu di ruang produksi atau tempat memasak. Itu untuk menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan produk yang dihasilkan di SPPG Bapak dan Ibu. Nah, berdasarkan ketentuan regulasi yang tadi sudah saya sampaikan, maka Bapak Ibu akan mengenal 3 kategori produk. Yang pertama adalah produk yang wajib halal kalau diatur dalam KMA 748 maupun KMA 944. Yang kedua adalah produk tidak wajib sertifikasi halal kalau ternyata produk atau bahan tersebut diatur dalam KMA 1360. Dan yang terakhir adalah produk yang tidak halal. Nah, karena tidak halal nggak perlu ngajuin sertifikasi. Yang harus dilakukan adalah memberikan, mencantumkan, menginformasikan bahwa produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal atau prosesnya tidak memenuhi ketentuan standar halal atau prosesnya terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Jadi cukup mencantumkan keterangan. Dan yang namanya mencantumkan keterangan tidak halal itu tidak sama dengan mencantumkan label halal. Kenapa? Karena mencantumkan keterangan tidak halal tidak ada pendaftarannya, tidak ada pemeriksaannya. Ya, jadi safe claim sepihak dari pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang tidak halal tersebut. Nah, dalam pemenuhan produk yang diajukan sertifikasinya, Bapak Ibu harus mengacu pada ketentuan standar halal. Selain tadi ketentuan regulasi yang sudah saya sampaikan di awal, ya. Nah, ini adalah ketentuan standar halal yang berlaku di Indonesia. Bapak Ibu bisa cross check ketentuan regulasi tersebut. Nah, kalau ingin tahu lebih lanjut atau butuh filenya lebih lanjut, Bapak Ibu sudah saya siapkan nih link G Drive-nya di sini. Nah, di sini ada detail lengkap ketentuan regulasi dan standar halal yang berlaku. Bapak Ibu tinggal klik linknya, maka nanti akan terbuka G Drive yang Bapak Ibu butuhkan terkait apa saja sih standar halal yang perlu Bapak Ibu gunakan. Nah, tadi kan saya sudah klik ya, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah saya siapkan rangkuman ketentuan, regulasi, dan standar yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai penyelia halal. Nah, misalnya Bapak Ibu butuh nih tentang ketentuan tarif layanan BLU BPJPH yang diatur dalam Kepkaban 141 tahun 2021. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini, klik nih Kepkabannya, maka nanti akan muncul ya. Nanti akan muncul filenya, file dari ketentuan Kepkaban tersebut ya. Saya coba yang lain ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, seperti ini nanti akan muncul filenya yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik file tersebut, maka nanti akan muncul file yang Bapak Ibu butuhkan terkait regulasi maupun standar yang dibutuhkan. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu paparan presentasinya. Nah, tadi kita sudah sampai pada ketentuan
standar yang berlaku ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik nih detail lengkap ketentuan regulasi dan standar yang berlaku. Kemudian nanti akan muncul file yang sebagaimana tadi saya tunjukkan. Nah, berikutnya adalah terkait standar halal itu sendiri, yaitu dengan mekanisme pemenuhan kriteria SCPH. Apa itu SCPH? SCPH adalah Sistem Jaminan Produk Halal, yang merupakan satu sistem yang berkesinambungan dalam proses produk halal. Nah, sistem yang berkesinambungan ini wajib diimplementasikan bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Dan implementasinya tidak hanya sebatas pada saat ada pemeriksaan oleh auditor halal, ya, tapi secara berkesinambungan selama sertifikat halal yang dipegang Bapak dan Ibu masih berlaku. Jadi kalau Bapak Ibu megang sertifikat halal, tapi ternyata proses produksinya atau bahannya tidak memenuhi ketentuan standar halal. Nah, halal ini Bapak Ibu tidak hanya pemenuhan kebutuhan dunia, tapi juga pemenuhan kebutuhan akhirat. Dan karena ini ketentuan hukum agama, maka Allah pasti akan menjaga ketentuan hukumnya. Artinya cepat atau lambat setiap kecurangan dalam proses produk halal yang Bapak Ibu klaim sebagai produk halal ternyata tidak halal pasti akan ketahuan. Dan ketika ketahuan baik itu waktunya cepat atau lambat maka akan ada sanksi hukum yang diberikan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 33 2014 bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan atas produk yang sudah bersertifikat halal, maka dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Jadi itu harus menjadi catatan betul-betul bagi Bapak dan Ibu sebagai pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal. Itu baru sebatas hukuman dunia. Belum lagi hukuman akhiratnya ketika Bapak Ibu klaim produknya halal, kemudian segitu banyak umat muslim mengkonsumsi produk tersebut, padahal ternyata produknya tidak halal. Maka begitu banyak dosa jariah yang sudah Bapak Ibu kumpulkan karena mengklaim produk yang tidak halal sebagai produk halal. Jadi Bapak Ibu penyelia halal betul-betul memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Kenapa? Karena di tangan Bapak Ibu dipastikan produk yang diedarkan, produk yang dijual kepada masyarakat adalah betul-betul produk yang terjamin kehalalannya. Ya, jadi mohon selama pelatihan ini meluangkan waktu sejenak untuk benar-benar mengikuti hal-hal yang diberikan selama pelatihan agar tidak ada yang terlewat. Kenapa? Karena ketika betul-betul Bapak Ibu mendapatkan ilmu secara maksimal selama pelatihan, maka ilmu tersebut implementasinya akan lebih mudah. Dibandingkan Bapak Ibu hanya sekilas-sekilas saja mengikuti pelatihan, sebatas memenuhi syarat punya sertifikat, pada saat implementasinya ternyata berantakan. Nggak tahu di gimana milih bahan, mana yang harus punya sertifikat, ternyata yang seperti ini menimbulkan kontaminasi. Nah itu sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Jadi harus betul-betul diniatkan sejak awal tugas Bapak Ibu sebagai penyelia halal ini tugas yang punya nilai ibadah dunia dan akhirat. Nah, dalam pemenuhan kriteria SCPH, Bapak Ibu, kita memiliki 5 kriteria SCPH yang harus dipenuhi oleh unit usaha Bapak dan Ibu. Apa saja kriteria SCPH yang harus dipenuhi? Pertama, komitmen dan tanggung jawab. Karena pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi wajib punya komitmen, wajib punya tanggung jawab ketika punya sertifikat halal. Jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban punya sertifikat halal tapi nggak ada komitmennya. Karena bukan hal itu yang kami inginkan ketika mewajibkan pelaku usaha punya sertifikat halal. Yang kedua, kriteria terkait pemenuhan bahan. Jadi pastikan baik itu bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, kemasan, entah itu peralatan makan atau kemasan plastik, styrofoam, dan kemasan lain yang digunakan, pastikan merupakan bahan-bahan yang sudah jelas status kehalalannya.
Kemudian bahan pencucian juga, jadi sabun cucinya itu juga ikut didaftarkan nanti ya Bapak Ibu. Kemasannya pun juga ikut didaftarkan. Namun kemasan ini sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal masuk dalam kategori barang gunaan yang wajib sertifikasinya kalau ada unsur hewannya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan kemasan, entah itu tempat makan, plastik atau styrofoam, sudah bisa dipastikan tidak ada unsur hewannya, maka tidak ada kewajiban si kemasan tersebut punya sertifikat halal ya. Kemudian kriteria yang ketiga adalah proses produk halal. Ini mencakup bagaimana fasilitas produksinya, bagaimana peralatan yang digunakan, bagaimana prosedurnya. Nah, Bapak Ibu harus menyiapkan hal tersebut dalam dokumen yang jelas. Nah, prosedur ini maksudnya adalah alur proses produksi Bapak Ibu. Jadi kalau mau bikin nugget kentang, apa saja proses produksi yang dilakukan? Kemudian mau bikin jus buah, nah apa saja yang harus dilakukan? Untuk beberapa item proses produksi yang hampir mirip bisa disatukan dalam satu proses produksi yang sama. Nah, kecuali kalau memang ini produknya memang bikinnya beda banget gitu. Nah, baru Bapak Ibu bikin dalam proses produksi yang berbeda ya supaya tidak terlalu banyak alur proses produksi yang Bapak Ibu siapkan. Nah, yang berikutnya adalah terkait produk. Ini ada persyaratan Bapak Ibu bahwa produk meskipun bahannya halal, prosesnya halal, tapi kalau nama, rasa, bentuknya menyerupai produk yang tidak halal, maka tidak bisa disertifikasi halal. Sekali lagi ya Bapak Ibu, tidak bisa disertifikasi halal. Nah, tidak bisa disertifikasi halal ini bukan berarti tidak halal. Nugget bentuknya kepala babi. Bahannya dari ayam, kemudian semua bahan-bahannya halal, prosesnya juga tidak ada campurannya dengan yang tidak halal. Tapi bentuk si nugget ini kepala babi. Nah, nugget kepala babi ini tidak bisa disertifikasi halal. Tapi apakah boleh dimakan? Ya boleh, itu tidak masalah dari sisi kehalalannya, tapi tidak bisa disertifikasi. Ya. Nah, untuk itu maka pastikan rasa, nama, dan bentuknya tidak menyerupai produk yang tidak halal. Nah, yang terakhir dari pemenuhan kriteria SCPH adalah pemantauan dan evaluasi berupa audit internal dan kaji ulang manajemen. Jadi Bapak Ibu harus melakukan audit nih di tiap bagian, mana yang evaluasinya masih kurang, mana yang harus diperbaiki, apakah daftar bahan yang masuk masih kurang, atau dalam proses produksi masih ada peluang terjadinya kontaminasi. Nah, itu harus dievaluasi dengan pemantauan dan evaluasi. Nah, pastikan seluruh kriteria ini ada evidence-nya, ada bukti dokumennya. Bapak Ibu tidak bisa klaim saya sudah melakukan ini, saya sudah menerapkan ini, tapi tidak ada buktinya. Jadi harus ada bukti dokumennya, baik itu foto atau bukti dokumen tertulis lainnya. Nah, ini adalah contoh ya Bapak Ibu yang tadi saya bilang, produknya punya nama, rasa, dan bentuk yang menyerupai produk tidak halal. Jadi kalau namanya dikasih kata-kata, dikasih nama gongsi facai atau cap gomeh itu nggak bisa Bapak Ibu disertifikasi ya. Kemudian atau coklat Valentine gitu. Nah, itu juga nggak bisa disertifikasi ya. Tapi untuk nama tertentu misalnya bakso, bakmi, bakpia, bakwan, bakpao, meskipun bak itu identik dengan bahasa Mandarin yang artinya babi, karena ini sudah satu lumrah atau bahasa lumrah atau kewajaran, ini masih bisa diterima. Atau bir peletok kan nyebut nih bir gitu, tapi bir peletok semua tahu nggak ada unsur alkoholnya di situ. Nah, itu tetap bisa diajukan sertifikasi halalnya. Nah, tapi kalau nama produknya rum raisin atau wine atau Irish cream gitu atau whiskey atau root beer, nah yang seperti itu tidak bisa diajukan proses sertifikasi halalnya. Nah, bentuk yang tidak bisa disertifikasi seperti tadi kepala babi, kemudian juga anjing atau hewan-hewan yang tidak halal lainnya itu tidak bisa disertifikasi ya Bapak Ibu. Kemudian pastikan kemasan jangan besar-besar produknya halal, tapi kemasannya ada gambar babi walaupun warnanya pink gitu lucu gitu ya, misalnya buat rame-ramean karena ini produk untuk anak-anak gitu. Nah, itu tetap tidak bisa diproses ya Bapak Ibu. Jadi pastikan kemasannya
kemudian bentuknya, namanya, dan rasanya. Jadi rasa misalnya keripik singkong rasa babi panggang. Tidak ada bahan babinya, nggak ada. Prosesnya juga tidak bersinggungan dengan babi. Bapak Ibu hanya menggunakan flavor rasa babi panggang yang murni semuanya kimia. Ketika dicoba rasanya benar-benar kayak makan babi panggang. Nah, itu juga tidak bisa disertifikasi. Meskipun flavor babi panggangnya itu seluruhnya adalah unsur kimia yang tidak ada bahan non halalnya. Nah, kemudian ini contoh lain ya Bapak Ibu, contoh bentuk produk yang tidak bisa disertifikasi. Jadi tidak sebatas bentuk hewan, tapi juga organ tubuh manusia. Misalnya bakery ya, bakery kan banyak sekali nih inisiatifnya ya, inovasinya banyak sekali. Jadi bakery bentuk kepala manusia atau potongan tangan manusia atau bentuk mata manusia atau bentuk kuburan gitu. Nah, itu juga tidak bisa disertifikasi. Nah, kemasan seperti ini juga tidak bisa ya Bapak Ibu. Seperti ini juga tidak bisa gitu karena berbau pornografi itu juga tidak diperbolehkan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah, berikutnya ini contoh nama-nama ya Bapak Ibu. Apa yang tadi sudah saya sampaikan, jadi whiskir, rum raisin itu nggak boleh untuk bisa mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan ketentuan fatwa dari Majelis Ulama. Kemudian, nah ini Bapak Ibu dalam pengajuan sertifikasi memang dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu sertifikasi secara reguler dan sertifikasi secara self-declare. Nah, Bapak Ibu berasal dari SPPG. Maksudnya adalah mikro dan kecil. Harusnya bisa self-declare, tapi ternyata self-declare tidak hanya untuk mikro dan kecil saja, terus langsung bisa self-declare. Yang bisa self-declare untuk mikro kecil hanya makanan dan minuman dengan rincian makanan dan minuman yang sudah ditetapkan. Nah, untuk catering, restoran, kemudian dapur SPPG seperti ini tidak bisa self-declare karena rangkaian menunya banyak, kemudian proses produksinya juga kompleks. Kalau tidak bisa self-declare, bagaimana? Berarti Bapak Ibu harus daftarnya secara reguler. Ya, ketika daftar reguler ini pemeriksanya berbeda. Kalau self-declare yang meriksa LP3H atau P3H nanti tenaga pemeriksanya, sedangkan yang reguler yang meriksa adalah LPH atau lembaga pemeriksa halal dengan tenaga pemeriksanya adalah auditor halal ya. Nah, jangka waktu pemeriksaannya adalah 21 hari kerja. Ya, jadi ya Sabtu Minggu libur nggak dihitung ya Bapak Ibu 21 hari kerja. Kalau ternyata dalam proses pemeriksaan LPH membutuhkan tambahan waktu lagi, maka ada tambahan waktu 10 hari kerja. Kalau ditambahkan 10 hari kerja berarti total waktu yang dibutuhkan adalah 31 hari kerja. Mulai dari daftar sampai terbit sertifikat halalnya. Nah, di sini saya sampaikan juga kriteria mikro kecil ya. Jadi Bapak Ibu SPPG ini masuk dalam skala mikro dan kecil sesuai dengan PP 7 tahun 2021. Nah, kalau sudah ternyata wah saya wajib nih sertifikasi. Nah, bagaimana cara daftar sertifikasinya? Bapak Ibu, pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online. Tidak ada pengajuan yang offline lagi. Jadi pengajuannya itu murni seluruhnya online. Nah, melalui mana? Melalui website kami di ptsp.halal.go.id. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke kantor BPJPH. Jadi upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan melalui akun ptsp.halal.go.id. Nanti diupload dokumennya, verifikator BPJPH akan melakukan verifikasi. Setelah terverifikasi lengkap, akan dihitung pembiayaannya dan diterbitkan tagihan pembayarannya. Kemudian setelah diterbitkan tagihan pembayarannya, Bapak Ibu membayar melalui virtual account. Nah, setelah dibayarkan melalui virtual account, maka terbit surat tanda terima dokumen. Nah, surat tanda terima dokumen ini menjadi bukti dokumen awal untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat halal. Nah, setelah terbit STTD-nya atau surat tanda terima dokumen, Bapak Ibu diminta untuk memilih LPH yang sesuai. Ya, jadi nanti akan ada muncul daftar LPH yang bisa Bapak Ibu pilih. BPJPH tidak menetapkan
Pak, Bu, daftarnya ke LPH ini ya? Tidak. Bapak Ibu yang pilih sendiri LPH-nya. Nah, nanti setelah dipilih LPH-nya, baru kami tetapkan. Jadi penetapan LPH oleh BPJPH adalah berdasarkan pilihan dari Bapak dan Ibu. Nah, LPH melakukan pemeriksaan nih. Apakah 15 hari kerja ditambah 10 hari atau cukup 15 hari kerja saja? Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, LPH akan melaporkan kepada Komisi Fatwa hasil pemeriksaannya. Kemudian kalau Komisi Fatwa menetapkan ketetapan halal, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halalnya. Nah, sertifikat halal hanya bisa diterbitkan kalau Bapak Ibu punya dokumen STTD dan punya dokumen keputusan fatwa dari Majelis Ulama. Kalau hanya punya salah satu dokumen tersebut, maka Bapak Ibu tidak bisa diterbitkan sertifikat halalnya. Meskipun Bapak Ibu punya dokumen keputusan fatwa halal dari Majelis Ulama. Jadi pastikan Bapak Ibu punya dokumen STPD dan punya dokumen keputusan fatwa dari Majelis Ulama. Nah, dokumen-dokumen apa yang harus diupload? Nah, Bapak Ibu ini bisa lihat di dalam website kami, bpjph.halal.go.id. Ini ada detail informasi, Bapak Ibu bisa cek. Kemudian bisa lihat contoh template-nya di dalam website kami tersebut ya. Jadi pastikan dokumen-dokumen tersebut ini sudah siap dulu sebelum Bapak Ibu daftar di akun ptsp.halal.go.id. Ya, supaya pada saat daftar tinggal upload gitu, nggak terlalu lama prosesnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini website kami bpjp.halal.go.id. Bapak Ibu bisa klik di informasi publik. Ya, nanti ada formulir layanan, ada template-templatenya, Bapak Ibu klik. Ya, itu sudah ada contoh-contoh template-nya. Nah, saat ini Bapak Ibu kami sudah mengakreditasi 129 LPH di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk yang LPH berwarna kuning, lingkup pemeriksaannya terbatas pada provinsi tempat domisili LPH saja. Ya, jadi Bapak Ibu misalnya ada dari Kalimantan Timur, maka cek di Kalimantan Timur LPH terdekatnya ada tidak. Gitu. Nah, atau Bapak Ibu dari Bogor gitu. Nah, maka cek LPH di wilayah Jawa Barat apa saja. Itu bisa Bapak Ibu pilih. Saran kami pilih LPH yang terdekat dengan lokasi produksi Bapak dan Ibu. Agar apa? Agar transport dan akomodasi auditor halal LPH-nya menjadi lebih murah ya. Ini Bapak Ibu bebas memilih dari 129 LPH yang memenuhi syarat. Yang warna kuning masih terbatas di wilayah provinsi tempat domisili LPH, sedangkan yang warna hijau Bapak Ibu boleh pilih dari seluruh wilayah provinsi. Misalnya, ini kan di Jogja ada yang warna hijau LPH UIN Sunan Kalijaga. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggalnya di Bogor. Saya mau pilih LPH di Jogja, silahkan. Pilih yang LPH Jogja yang berwarna hijau. Tidak boleh pilih LPH di Jogja yang warnanya kuning karena Bapak Ibu lokasinya di Bogor. Bogor beda provinsi dengan Jogja, ya. Jadi yang bisa melakukan pemeriksaan di wilayah Bogor hanya LPH di Jogja yang sudah berwarna hijau, ya. Kemudian ini adalah sertifikat halalnya Bapak Ibu. Sertifikat halal berlaku selama tidak terjadi perubahan bahan dan proses. Jadi masa berlakunya bukan kami BPJPH yang menentukan, melainkan Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Kenapa? Selama Bapak Ibu tidak merubah bahan, tidak merubah proses, maka selama itu juga sertifikat halalnya berlaku ya. Ini contoh template-nya. Untuk menguji keaslian atau tidaknya sertifikat halal tersebut, Bapak Ibu bisa scan QR code di sini. Ya, kalau di scan datanya sama dengan yang muncul di dokumen sertifikat berarti asli, meskipun kertasnya jelek. Ya, tapi Bapak Ibu ketemu nih sertifikat halal kertasnya bagus, tapi pas di scan ternyata datanya beda, berarti itu palsu. Ya, meskipun kertasnya bagus. Jadi bukan ditentukan atas bagus tidaknya kertas, tapi kesesuaian data QR code dengan data yang ada di dokumen sertifikat. Nah, setelah dapat sertifikat, Bapak Ibu punya kewajiban mencantumkan label halal. Label halal yang wajib dicantumkan adalah label halal Indonesia, Bapak Ibu. Karena per Oktober 2026, seluruh label halal yang masih menggunakan label Majelis Ulama harus sudah diganti.
ya karena masa transisinya hanya sampai Oktober 2026. Jadi setelah Oktober 2026, produk yang masih menggunakan label halal Majelis Ulama wajib diganti dengan label halal Indonesia. Nah, yang tampak di sini adalah logo halal. Jadi label kalau sudah ada nomor sertifikatnya. Ya, jadi disebut label kalau ada nomor sertifikatnya. Jadi logo halal Indonesia tadi ditambahkan nomor sertifikat baru kita sebut sebagai label halal. Label halal wajib dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu pada produk. Ya, syaratnya dia tidak boleh mudah dilepas gitu atau dihilangkan, kemudian mudah dirusak, itu dia nggak boleh. Nah, jadi label halal itu harus mudah dibaca, mudah dilihat, mudah diakses, terlihat jelas. Kalau dia tidak di kemasan, misalnya di restoran, nah maka di pintu masuk atau di bagian terdepan dari restoran. Jadi itu hal yang dipersyaratkan ketika akan mencantumkan label halal. Nah, memang semua pelaku usaha yang sudah punya sertifikat halal wajib mencantumkan label halal. Tapi untuk pelaku usaha yang produknya terlalu kecil atau dijual dan dikemas langsung di depan konsumen atau dijual dalam bentuk curah, itu dikecualikan untuk mencantumkan label halal. Ya, kenapa? Karena kalau kemasan terlalu kecil juga mubazir, sulit untuk mencantumkan dan sulit juga untuk terbaca. Ya, nah, untuk pelaku usaha selain tiga kategori pelaku usaha ini wajib mencantumkan label halal ketika sudah punya sertifikat halal. Nah, kita masuk ke bagian penyelia halal nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebagai penyelia halal sesuai dengan ketentuan PP 42 tahun 2024, penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses produk halal. Nah, karena Bapak Ibu bertanggung jawab dalam proses produk halal, ini merupakan pemenuhan atas persyaratan dari pelaku usaha. Jadi pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi wajib menyiapkan penyelia halal. Pak, Bu, saya tuh nggak punya karyawan. Saya pemilik usaha sekaligus yang bertanggung jawab. Maka pemilik usaha tersebut dapat mengangkat dirinya sendiri sebagai penyelia halal selama memenuhi persyaratan sebagai penyelia halal. Ya, jadi boleh mengangkat diri sendiri. Nah, apa syarat penyelia halal? Tadi sudah disampaikan, beragama Islam, memiliki wawasan luas, dan memahami syariat Islam tentang kehalalan produk. Nah, memiliki wawasan luas dan memahami syariat Islam dari mana? Dari pelatihan yang sekarang sedang Bapak Ibu ikuti. Ya, jadi diharapkan setelah ikut pelatihan ini Bapak Ibu punya wawasan yang luas, paham bagaimana menghasilkan produk yang halal seperti apa gitu. Nah, apa saja tugas dan tanggung jawabnya ini? Banyak sekali tugas tanggung jawab Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Mengawasi proses produk halal, kemudian menentukan tindakan perbaikan kalau ada yang tidak sesuai. Misalnya, kontaminasi atas bahan tidak halal tidak sebatas hanya menambahkan bahan tidak halal, tidak. Tapi Bapak Ibu ketika pest control yang di ruang produksi Bapak Ibu tidak baik atau masih belum sesuai, maka muncul nih tikus-tikus, hewan-hewan pengerat lainnya atau sarang laba-laba yang muncul di ruang produksi Bapak Ibu. Itu juga menjadi peluang terjadinya kontaminasi, ya. Jadi kontaminasi tidak sebatas adanya bahan tidak halal di proses produksi tersebut, tapi juga sarana dan prasarana yang tidak memadai higienitas dan kebersihannya sehingga menimbulkan adanya kontaminasi. Tikus berkeliaran bisa saja dia jatuh ketika jatuh ke dalam proses produksi maka itu seluruhnya akan menjadi najis ya, terutama kalau ternyata jatuhnya di tempat yang berair gitu, misalnya di sup gitu atau di minyak yang akan digunakan untuk menggoreng, maka seluruh minyak, seluruh sup itu harus dibuang ya karena sudah terkontaminasi dengan najis akibat masuknya tikus ke dalam produk cair tersebut. Nah, tanggung jawab Bapak Ibu yang lain selain punya tugas itu menerapkan sistem SCPH dan ini berlaku selama Bapak Ibu perusahaannya memegang sertifikat halal.
Jadi bukan hanya diterapkan pada saat auditor halal melakukan audit ya. Selama Bapak Ibu megang sertifikat halal, tanggung jawab ini tetap dipegang ya. Nah, ini harus implementasikan betul-betul oleh Bapak Ibu penyelia halal. Nah, untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Bapak Ibu ikut pelatihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan regulasi yang ada ya, baik dalam Kepkaban, dalam PMA maupun dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja. Nah, keputusan Menteri Tenaga Kerja ini adalah setelah Bapak Ibu ini ikut pelatihan, kemudian ingin punya kompetensi yang lebih baik agar menjadi penyelia halal yang kompeten, Bapak Ibu bisa ikut uji kompetensi sesuai dengan ketentuan standar SKKNI pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 21 tahun 2022 tentang SKKNI penyelia halal. Jadi kita sudah cukup lengkap ya Bapak Ibu ketentuan regulasinya dalam penyelenggaraan jaminan produk halal khususnya untuk penyelia halal. Nah, pelatihan penyelia halal ini sebenarnya bisa dilaksanakan oleh BPJPH selain oleh lembaga pelatihan yang diakui oleh BPJPH. Jadi kita sudah sekitar ada 40-an lembaga pelatihan yang diakui oleh BPJPH dan insya Allah Bapak Ibu ikut pelatihan di Halal Institute ini Halal Institute termasuk dalam lembaga pelatihan yang sudah diakui oleh BPJPH sehingga nanti sertifikat pelatihannya dapat diterima sebagai pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikasi halal. Jadi aman ya Bapak Ibu, walaupun tidak ikut pelatihannya di BPJPH. BPJPH itu jarang sekali untuk menyelenggarakan pelatihan. Jadi sudah keputusan yang tepat untuk memilih lembaga pelatihan yang paling cepat waktu pelaksanaan pelatihannya. Nah, kalau Bapak Ibu setelah pelatihan ini ingin ikut uji kompetensi, maka materinya adalah seperti ini. Jadi bagaimana nyiapin dokumen SCPH, menyiapkan dokumen daftar bahan, kemudian lampiran pendukungnya apa saja, bagaimana PPH-nya, persis sebagaimana kriteria SCPH yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Mohon itu dipersiapkan betul-betul karena itu yang akan dikonfirmasi pada saat nanti Bapak Ibu ikut uji kompetensi sebagai penyelia halal. Nah, penyelia halal Bapak Ibu bisa berasal dari pelaku usahanya itu sendiri, atau dari karyawannya, atau dari pihak lain yang siap memberikan fasilitasi sebagai penyelia halal. Nah, kalau apa? Terutama bagi mikro dan kecil. Misalnya, saya nggak punya karyawan, kebetulan saya juga non-muslim, berarti kan saya nggak bisa jadi penyelia. Sedangkan saya bayar karyawan nggak mampu gitu. Produk saya wajib sertifikasi. Nah, Bapak Ibu yang demikian dapat meminta fasilitasi penyelia halal pada pihak lain. Ya, misalnya instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi ya. Bapak Ibu harus proaktif nyari penyelia halal di tempat usaha saya karena saya tidak bisa membayar karyawan dan saya tidak memenuhi syarat untuk bisa jadi penyelia halal. Kemudian penetapan penyelia halal ini setelah Bapak Ibu nanti dapat sertifikat pelatihan, kemudian Bapak Ibu pelaku usaha mengajukan sertifikasi, maka dokumen yang harus dilengkapi dari Bapak Ibu selaku penyelia adalah pertama, salinan fotokopi KTP. Kemudian daftar riwayat hidup Bapak dan Ibu. Ini normal saja, yang wajar saja, nama, pendidikan, agama, kemudian pengalaman gitu, alamat, nomor kontak, alamat email kalau ada itu bisa dicantumkan nanti dalam daftar riwayat hidup ya. Pengalaman kerja juga bisa dilampirkan. Kemudian jangan lupa nanti di copy salinan sertifikat pelatihannya. Ya, kemudian juga ada salinan keputusan penetapan penyelia halal dari perusahaan atau SPPG yang Bapak Ibu naungi ya. Nanti harus ada pengangkatan dari pimpinan SPPG Bapak dan Ibu. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Setelah ini kita akan diskusi bersama ya. Namun saya kembalikan dulu waktu dan tempatnya kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya cukupkan paparan saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Fitri atas pemaparan materinya. Baik, untuk saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi untuk Bapak dan Ibu bagi yang ingin bertanya kepada Ibu Fitri bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa bertanya lewat kolom chat. Ya, silakan.
Apa ada yang ingin bertanya, Bapak atau Ibu? Apa masih malu-malu ya? Pesertanya belum ada yang mau bertanya kah ini, Bapak atau Ibu? Atau saya bisa pilih Izin secara aktif bertanya. saja ya? Oh, oke. Dengan Ibu Ainun mau berbicara, mau bertanya? Silakan Ya, Ibu. Kak. Baik. Saya izin bertanya, Kak. Tadi terima kasih atas pemaparan dari Ibu Fitri. Perkenalkan, nama saya Ainun Mariana Safitri dari kelompok fasilitasi OB. Saya izin bertanya, tadi kan telah dijelaskan bahwa sertifikat halal itu berlaku tidak halal itu berlaku jika tidak mengubah bahan. Bagaimana jika kita itu mengubah bahan? Apakah kita akan melakukan sertifikasi halal lagi atau ada mekanisme tertentu gitu? Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Fitri bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Mbak Sela, terima kasih Mbak Ainun atas pertanyaan ini, pencermatan yang baik sekali ya. Saya memang tidak menjelaskan lebih lanjut terkait perubahan bahan tersebut. Jadi Bapak Ibu dan Mbak Ainun bahwa memang betul yang tadi Mbak Ainun sampaikan bahwa sertifikat halal tetap berlaku selama tidak terjadi perubahan bahan dan proses, ya, perubahan bahan dan proses. Jadi salah satunya berubah saja itu Bapak Ibu harus melaporkan terlebih dahulu kepada BPJPH. Misalnya saya mau ganti minyak goreng A jadi minyak goreng B. Nah, minyak goreng B tidak masuk dalam daftar bahan pada saat pengajuan sertifikasi. Bapak Ibu jangan langsung mengganti bahan menjadi minyak goreng B tanpa melaporkan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu laporkan dulu, Bu, Pak, di BPJPH, saya mau ganti nih minyak goreng A-nya jadi minyak goreng B yang sama-sama halal. Nah, apakah saya harus mengajukan sertifikasi ulang atau cukup hanya melaporkan perubahan bahan minyak goreng A ke minyak goreng B saja? Nah, nanti pihak BPJPH yang akan memutuskan. Ya, biasanya kalau memang tidak yang krusial atau perubahannya itu mayor, perubahannya besar, itu cukup melaporkan bahan saja. Ya, tidak perlu mengajukan sertifikasi ulang lagi. Tapi kalau ternyata perubahannya itu berdampak pada proses produksinya gitu. Nah, ini maka harus mengajukan sertifikasi ulang. Jadi, mengantisipasi hal ini, Bapak Ibu, mengantisipasi hal ini, mohon Bapak Ibu penyelia halal, pertama yang harus dilakukan adalah memastikan menu yang akan disiapkan di SPPG Bapak dan Ibu apa saja. Ya, jangan terbatas hanya pada menu yang disiapkan pada saat ini, tapi juga planning menu pada 6 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, atau bahkan 2 sampai 3 tahun yang akan datang. Gak apa-apa, Bapak Ibu siapkan saja menu-menunya. Nah, ketika sudah fix menunya, Bu, tapi saya menu ini nggak saya produksi sekarang, tidak apa-apa. Bapak Ibu daftarkan sekarang. Karena kalau misalnya Bapak Ibu sekarang hanya punya 20 menu misalnya, sekarang hanya mendaftarkan 20 menu. Ternyata Bapak Ibu punya inovasi di 6 bulan ke depan. Ada 10 menu baru yang akan juga disiapkan di SPPG Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu harus mengajukan sertifikasi halal kembali, ya, untuk menambahkan 10 menu baru tersebut. Kenapa? Karena yang terdaftar di sertifikat yang sekarang misalnya saat ini sudah dipegang itu hanya 20 menu saja. Sedangkan 10 menu barunya belum terdaftar sehingga belum bisa dihasilkan di SPPG Bapak dan Ibu. Nah, untuk mengantisipasi hal demikian, maka menu-menu yang dibuat sekarang atau dibuat yang akan datang didaftarkan saja semuanya sekarang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak Ibu firm clear dengan menunya, wah, saya langsung menyiapkan 50 menu saja. Nah, untuk menyiapkan 50 menu tersebut, pastikan bahan-bahannya apa saja. Nah, seluruh bahan-bahan yang digunakan, yang diperlukan dalam menyiapkan 50 macam menu tersebut, itu dimasukkan dalam daftar bahan. Ya,
Dan pastikan daftar bahan tersebut, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, jangan sebatas hanya bahan habis pakai dalam proses produksi. Misalnya gula, garam, bumbu, sayur mayur, kemudian telur, daging, segala macam, jangan. Tapi juga bahan yang tidak habis pakai. Misalnya apa? Kemasan produk, tempat makan yang digunakan, atau air yang digunakan, atau eh, sabun pencuci piring atau pencuci alat masak itu disebutkan sampai dengan mereknya. Bahkan air pun Bapak Ibu jangan hanya menyebutkan air, itu jangan. Tapi jelaskan air apa? Air sumur, air mata air galon, air isi ulang, atau air pump itu harus jelas. Karena disitulah Bapak Ibu akan ditentukan air yang Bapak Ibu gunakan wajib ada dokumen sertifikatnya atau tidak, ya. Kemudian dari daftar bahan tersebut, misalnya terdapat bahan yang substitusinya banyak. Contohnya yang tadi minyak goreng merek A. Nah, Bapak Ibu jangan hanya tuliskan minyak goreng merek A. Kalau Bapak Ibu tidak bermasalah menggunakan minyak goreng merek B, merek C, merek D, tuliskan semua merek minyak goreng yang sudah punya label halalnya di dalam daftar bahan yang Bapak Ibu gunakan, ya. Jadi semua daftar bahan itu jangan hanya semata gula, garam, kemudian minyak goreng, mentega itu jangan dituliskan mereknya. Gula merek C, garam merek B gitu dituliskan sampai dengan mereknya. Nah, kalau ada lebih dari satu merek, Bapak Ibu cantumkan bahannya merek-merek yang memang Bapak Ibu nggak masalah menggunakan bahan tersebut. Kenapa? Ini untuk mengantisipasi. Kalau dalam proses produksi ternyata biasanya Bapak Ibu pakai minyak goreng merek A. Ternyata tuh merek A udah nggak beredar lagi di pasar. Atau harganya tinggi sekali gitu. Nggak cukup nih kalau kita tetap pakai merek A, biaya produksinya. Bapak Ibu bisa dengan mudah mengganti dengan minyak goreng merek B tanpa harus melaporkan ke BPJPH. Kenapa nggak harus lapor? Karena Bapak Ibu sudah mendaftarkan di awal pengajuan daftar bahan. Kalau Bapak Ibu di awal pengajuan daftar bahan tidak memasukkan merek dari minyak goreng tersebut, maka Bapak Ibu nggak bisa langsung menggunakan merek tersebut, ya. Jadi pastikan pertama menu yang akan disajikan jangan hanya terbatas pada menu yang disajikan saat ini, tapi Bapak Ibu harus berorientasi ke depan akan menyiapkan menu apa saja. Nah, kalau sudah fix dengan menunya, pastikan bahan-bahannya. Semua bahan dari seluruh menu yang disiapkan wajib sudah tercatat di dalam daftar bahan. Nah, kalau ada bahan yang banyak substitusi atau penggantinya, jangan hanya mencantumkan satu merek saja, supaya Bapak Ibu punya kebebasan lebih luas untuk mengganti bahan-bahan tersebut dengan merek lain yang berbeda, karena semuanya sudah didaftarkan. Pastikan semua bahan yang didaftarkan ketika ini masuk dalam ketentuan KMA 944 atau KMA 748 adalah bahan-bahan yang sudah punya sertifikat halal. Ya, di mana saya tahu punya sertifikat halalnya? Dari label halal yang ada di kemasan produk. Atau Bapak Ibu bisa cek di website kami bpjph.halal.go.id, ketik nama produknya. Misalnya mentega merek Mawar, muncul nggak tuh dia apa sertifikat halalnya? Kalau memang dia sudah bersertifikasi halal, akan muncul mentega merek Mawar, ya. Mungkin seperti itu ya Mbak Ainun, dapat difahami Mbak? Iya, Ibu. Alhamdulillah. Ya, Nah, sudah jelas ya Bu Alhamdulillah Ain. dapat dipahami. Terima kasih, Ibu. sama-sama. Oke, baik Bu Fitri, kita lanjut ya ke penanya selanjutnya dengan Bapak Muhammad Abdul Rahman. Silakan Bapak. Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan nama saya Muhammad Abdurrahman. Izin sebelumnya saya dari industri kosmetik, Bu. Oh, ada Iya. juga yang selain SPPG ya? Oh, Izin baik-baik. Silahkan, silahkan Pak mau Rohman. tanya,
Apa namanya? Tadi kan dari slide Ibu ada ketentuan bahwa memang tanggal 17 Oktober itu nanti harus wajib halal kan semuanya. Dan tadi kan memang kalau ada yang tidak mengandung, kalau ada yang mengandung bahan-bahan non halal itu kan harus dikasih label non halal di kemasan primer maupun kemasan sekundernya. Dan apakah jika misalkan karena kita produknya maklon, Bu, kadang-kadang mungkin customer belum ingin mendaftarkan halal gitu ya, Bu. Terus kemudian mereka karena secara alur proses, kemudian juga termasuk dalam bahan baku, raw material maupun kemasan itu semuanya halal. Itu apakah juga harus dikasih label halal, Bu, di kemasan sekunder atau primernya? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua adalah mengenai aqua. Biasanya kan untuk produk-produk sendiri kan biasanya ada menggunakan aqua. Kalau misalkan aqua kita menggunakan air bersih, kemudian dengan skala apa namanya pengujian internal sesuai dengan air minum, apakah itu juga harus mempunyai sertifikat halal, Bu? Atau memang tidak perlu juga? Terima kasih sebelumnya. Baik, Mbak Sela, bisa langsung saya respon atau bagaimana, Pak Rohman? Siap, bisa langsung direspon saja, Bu Fitri. Baik, terima kasih Mbak Sela dan Pak Rohman. Pak Rohman ini menarik sekali ya Bapak dari industri kosmetik. Eh, apa terkait pencantuman label Pak, bahwa ketika satu produk mengandung bahan yang tidak halal, itu kewajibannya bukan mencantumkan label, tapi mencantumkan keterangan tidak halal. Beda ya Pak, label dengan keterangan. Karena kalau label harus daftar, harus diperiksa, harus ada keputusan hukumnya. Sedangkan kalau keterangan bisa safe claim sepihak. Jadi cukup langsung saya tempelkan saja di dalam kemasan produk bahwa produk saya mengandung bahan yang tidak halal atau prosesnya tidak memenuhi standar halal. Itu sudah cukup sebagai klaim bahwa produk tersebut adalah produk tidak halal. Kemudian yang kedua terkait pencantuman label halalnya di mana? Nah, ketika satu produk sudah memiliki sertifikat halal, pencantuman label itu sebenarnya tidak sebatas alat informasi antara pelaku usaha dengan konsumen, tapi juga alat promosi, alat publikasi. Jadi, cantumkanlah label tersebut pada kemasan produk yang paling awal terlihat oleh konsumen. Adanya di mana? Kalau ternyata dia si produk nih namanya kosmetik kan ada kemasan primernya ya yang bersentuhan langsung dengan si produknya. Kemudian kemasan primer tersebut dibungkus lagi dalam kotak kemasan sekunder. Nah, maka label halal itu ya baiknya dicantumkan di kemasan sekundernya. Karena yang dilihat awal pada saat di display si produk kosmetik tersebut adalah kemasan sekundernya dari produk yang sudah memiliki sertifikat halal. Jadi gunakan acuan bahwa label halal tersebut tidak sebatas hanya komunikasi antara produsen dengan konsumen bahwa produk saya sudah halal, tapi juga peluang untuk mempromosikan, mempublikasikan bahwa produk saya halal. Namanya promosi, peluang pasti di depan gitu. Nah, maka siapkan label tersebut di depan. Tapi kalau misalnya ingin tetap menjaga, kalau misalnya itu kan memang tampilan awal, tapi setelah dibeli kemudian digunakan biasanya kemasan kardusnya dibuang, yang ada adalah kemasan yang langsung dengan si konsumennya, apa dengan si produknya ini yaitu kemasan primernya, maka tidak ada salahnya juga Pak mencantumkan label hal tersebut pada kemasan primer agar walaupun kemasan sekundernya sudah hilang, pada kemasan primer tidak kehilangan identitas bahwa produk yang Bapak hasilkan memang sudah bersertifikat halal gitu. Kalau dari kami ketika dicantumkan di salah satu kemasan saja di salah satu kemasan saja sebenarnya itu sudah memenuhi persyaratan, Pak. Itu hanya saja kami menyarankan yang namanya kemasan sekunder itu pasti akan dibuang. Nah, kemasan primer lah yang akan menetap sampai si produk itu habis gitu. Jadi sangat sayang sekali kalau misalnya ternyata di kemasan primernya juga tidak tercantum label halal tersebut. Nah, yang kedua, pertanyaan terkait aqua atau cairan yang digunakan dalam proses produksi. Nah, gimana ketika saya menggunakan cairan atau aqua yang digunakan untuk misalnya proses pelarutan?
atas satu proses produksi. Nah, apakah aqua yang saya gunakan ini harus punya sertifikat? Iya, jelas, Pak. Kalau berasal dari proses pengolahan, ya. Jadi kalau ada proses filterisasi, ada proses penyaringan yang dilakukan untuk memproduksi air atau aqua tersebut, maka air atau aqua tersebut wajib ada dokumen sertifikat halalnya. Tapi kalau ternyata air atau aqua yang digunakan dalam proses produksi langsung dari mata air gunung atau langsung dari air tanah, justru yang seperti itu tidak diminta sertifikat halalnya. Ya, yang diminta sertifikat halalnya adalah air yang berasal dari proses pengolahan. Karena apa? Karena dalam proses pengolahan air, dalam proses filterisasi air, terkadang menggunakan bahan penyaring, yaitu karbon aktif yang berasal dari unsur hewan. Nah, ketika dari unsur hewan, maka ini menjadi peluang terjadinya kontaminasi atas air bersih yang digunakan. Ya, jadi itu titik kritisnya di situ, Pak Rohman. Mungkin itu Bapak. Apakah cukup, Pak? Baik, cukup Ibu. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, sama-sama Pak Rohman. Baik, terima kasih Bu Fitri untuk jawabannya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya dengan Ibu Sutriningsih. Silakan Ibu. Ah, baik, terima kasih Bu Sela. Selamat pagi Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sutriningsih. Saya juga dari perusahaan kosmetik, Bu. Eh, Mohon izin bertanya, Bu. Ya, Kalau untuk silakan. produk kosmetik kan sebagian besar komposisinya itu bahan kimia ya. Itu kriteria yang bagaimana untuk bahan kimia itu yang eh, apa halal atau tidak gitu. Terus apakah ada daftarnya gitu ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, untuk penyelia halal apakah wajib memiliki sertifikat kompetensi dulu gitu Bu, baru bisa diakui Baik. atau bagaimana? Terima kasih Bu. Baik, Bu Sutriningsih. Saya langsung respon ya, Mbak Sela. Ya, Bu, silakan Ibu. Bu Ningsih, ini pertanyaan yang baik ya Ibu terkait ketentuan bahan yang digunakan dalam proses produksi kosmetik. Ya, memang betul kosmetik itu pasti selain bahan alam tentu ada bahan kimianya juga yang digunakan ya. Nah, bahan kimia mana yang harus sertifikasi, bahan kimia mana yang nggak perlu sertifikasi? Mending sih bisa cek di KMA 748 tahun 2021 untuk bahan mana saja yang perlu punya sertifikat halal. Ya, itu di KMA 748 tahun 2021. Sedangkan untuk bahan kimia mana saja yang tidak diperlukan sertifikasi halalnya, Bu Ningsih bisa cek di KMA 1360 tahun 2021. Ya, di KMA 1360 tahun 2021. Di situ sudah cukup banyak Bu Ningsih bahan kimia organik maupun anorganik yang tidak perlu dibuktikan dengan sertifikat halal ya. Jadi kita sudah membuat daftarnya nih Bapak Bu Ningsih dan Bapak Ibu semua, jenis-jenis bahan kimia mana saja yang tidak diperlukan sertifikasi halalnya. Bahkan Bu Ningsih untuk produk kosmetik kami sudah selesai, sudah finalisasi dalam penyusunan pedoman teknis SCPH kosmetik. Ya, jadi sudah ada nih pedoman teknis produksi kosmetik yang memenuhi ketentuan standar SCPH. Itu kami sudah finalisasi dengan asosiasi Perkosmi, kemudian juga dengan kementerian lembaga lain yang terkait. Nah, insya Allah kami saat ini sudah menyampaikan draft atas pedoman teknis SCPH kosmetik tersebut kepada asosiasi dan pelaku usaha gitu sehingga bisa dikaji bersama sebelum kami sahkan. Dan kami juga sudah mengajukan draft tersebut untuk dinotifikasi di forum TBT WTO. Ya, mudah-mudahan dalam 60 hari ke depan ini sudah selesai sehingga bisa kita segera sahkan dan dapat menjadi pedoman bagi Bapak Ibu pelaku usaha di bidang kosmetik dalam pengajuan sertifikasi. Mengingat per Oktober 2026 ini kan sudah jatuh tempo nih kewajiban sertifikasi halalnya untuk kosmetik.
Kemudian juga Bu Ningsi untuk kosmetik sendiri, kami di dalam KMA 748 ini juga sedang mengusulkan untuk dilakukan perubahan. Bahwa di dalam KMA 748 kan mewajibkan produk yang masuk dalam KMA 748 ini wajib bersertifikat halal. Nah, di antara sekian banyak kosmetik, salah satunya adalah bahan penyusun kosmetik gitu. Otomatis semua bahan yang digunakan untuk penyusun kosmetik kan wajib sertifikasi. Nah, dari hasil diskusi terakhir itu nanti akan kami ubah. Jadi bahan penyusun kosmetik yang berasal dari hewan atau mengandung unsur hewan saja yang kena kewajiban sertifikasi halal. Sedangkan bahan kosmetik yang misalnya murni unsur kimia, tidak ada unsur hewannya, akan kami masukkan dalam KMA 1360, sehingga tidak perlu diajukan sertifikasi halalnya. Nah, bahan kosmetik yang tidak ada di KMA 1360 maupun KMA 748, maka pembuktiannya bisa dengan menggunakan dokumen pendukung bahan. Nah, dokumen pendukung bahan itu apa saja? Bisa berupa COE, MSDS, atau kuesioner, atau alur proses produksi gitu. Nah, itu yang akan kami terapkan bagi pelaku usaha kosmetik. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak perlu khawatir lagi ya Bu Ningsi dan tadi Pak Rohman, karena kita sudah mencoba untuk bagaimana implementasi kewajiban sertifikasi halal ini bisa diterapkan secara utuh khususnya bagi pelaku usaha di bidang kosmetik. Seperti itu Bu Ningsi. Baik, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Fitri untuk jawabannya. Ini kita beralih ke pertanyaan lewat kolom chat ya Bu ya, Bu Fitri. Silahkan Mbak Sela. Ya, saya bantu bacakan saja Bu untuk pertanyaannya. Ya, ini dari Ibu Syarifah. Beliau bertanya dari industri kosmetik juga sama dengan yang sebelumnya juga. Ya, izin bertanya untuk peralatan produksi yang digunakan ada kriterianya Bu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ini pertanyaannya Bu Sarifah. Nah, Bapak Ibu, baik di perusahaan kosmetik maupun di SPPG, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 33 tahun 2014 bahwa pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal wajib memisahkan proses produksi yang halal dengan proses produksi yang tidak halal. Nah, proses produksi tersebut mencakup diantaranya ya bahan, ya alat, ya fasilitas, ya pabrik tempat produksinya itu wajib terpisah antara yang halal maupun yang tidak halal. Namun, ketentuan undang-undang tersebut ada regulasi teknis di bawahnya, yaitu PP 42 tahun 2024. Di mana di dalam PP 42 tahun 2024 diatur bagaimana proses produksi yang mengajukan sertifikasi halal bisa sharing facility dengan proses produksi yang tidak mengajukan sertifikasi halal. Ya, ini berlaku untuk kosmetik, berlaku juga untuk makanan, minuman maupun produk yang lain, obat, kemudian barang gunaan atau produk lain yang kena kewajiban sertifikasi. Jadi, boleh Bapak Ibu menggunakan fasilitas produksi yang sama antara produk yang diajukan sertifikasi halalnya dengan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya, dengan catatan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya tidak mengandung bahan yang diharamkan berupa najis berat. Ya. Jadi kalau produk yang tidak disertifikasi halal ada najis beratnya, najis berat itu kan bisa berasal dari babi dan turunannya, anjing dan turunannya, maka fasilitas produksi Bapak dan Ibu wajib terpisah. Bu, saya juga terpisah, Bu, tapi terpisah hari itu tidak memenuhi syarat. Terpisah itu terpisah fasilitas produksinya, bukan terpisah hari atau waktu, ya. Jadi, ketika Bapak Ibu juga ada produk yang mengandung babi atau anjing dan turunannya, maka Bapak Ibu harus menyiapkan fasilitas produk yang baru.
Jadi fasilitas pabrik yang baru atau tempat produksi yang berbeda dengan produk yang diajukan sertifikasi halalnya. Karena apa? Karena produk yang tidak disertifikasi itu ada najis beratnya. Ya, fasilitas produksi yang kena najis berat bisa disucikan Bapak Ibu dengan pensucian najis berat. Tapi setelah disucikan, fasilitas tersebut tidak boleh lagi digunakan untuk produk yang ada najis beratnya. Ya, jadi nggak boleh yang berkali-kali disucikan, berkali-kali diganti itu tidak bisa digunakan untuk fasilitas proses produk halal. Nah, eh, produk tidak diajukan sertifikasi halal yang bagaimana yang boleh ada dalam satu fasilitas produksi yang sama kalau produk yang tidak disertifikasi halal tersebut mengandung najis ringan atau najis sedang. Nah, di perusahaan kosmetik misalnya najis sedang tuh penggunaan alkohol ya, Bapak dan Ibu. Ada kosmetik yang menggunakan alkohol dari industri kimia. Nah, untuk kosmetik yang disertifikasi halal, ketika menggunakan alkohol masih diperbolehkan, Bapak Ibu. Jadi penggunaan alkohol itu tidak yang lantas, wah ini ada alkoholnya nih berarti haram nih produknya kok punya sertifikat halal. Nah, itu tidak demikian. Penggunaan alkohol dalam proses produk halal masih diperbolehkan, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus memastikan bahwa alkohol yang digunakan dalam proses produk halal bukan berasal dari industri minuman keras. Kalau alkohol untuk proses produksi kosmetik ini ternyata dari industri minuman keras, maka kosmetik tersebut tidak bisa diajukan sertifikasi halalnya. Jadi kalau satu kosmetik yang mengandung alkohol, menggunakan alkohol, akan diajukan sertifikasi halalnya, pastikan alkoholnya dari industri kimia, ya, bukan dari industri minuman keras. Apakah boleh saya memproduksi kosmetik dengan alkohol dari industri kimia dan alkohol dari industri minuman keras? Boleh, Bapak Ibu. Nah, ini yang namanya kita sebut sebagai sharing facility atau penggunaan fasilitas bersama. Tapi Bapak Ibu harus memastikan bahwa proses produksi tersebut tidak berlangsung dalam satu waktu yang sama. Ya, jadi harus dibedakan waktunya karena kalau waktunya sama bisa terjadi kontaminasi gitu. Jadi misalnya hari Senin pagi untuk produksi kosmetik dengan alkohol berasal dari industri miras. Oke, produksi ini Senin pagi sampai Senin siang. Nanti Senin sore sampai malam misalnya untuk produksi kosmetik yang disertifikasi halal. Nah, sebelum memproduksi kosmetik yang disertifikasi halal, peralatan produksi, fasilitas produksi harus dicuci bersih terlebih dahulu. Nah, proses pencucian tidak harus dengan air, jadi disesuaikan dengan alat produksinya. Kalau ternyata alat produksinya rentan air, riskan kena air, ya bisa dicuci dengan menggunakan bahan yang lain. Yang harus dipastikan adalah bahwa tidak ada lagi warna dan bau dari produk sebelumnya. Ya, sehingga pada proses produksi kosmetik dengan alkohol dari industri kimia itu tidak lagi ada bahan dari industri alkohol industri miras yang sebelumnya sudah diproduksi. Ya, jadi itu harus dipastikan terlebih dahulu tidak ada warna dan bau dari produk yang sebelumnya. Ya, jadi diperbolehkan menggunakan sharing facility kalau produk lain yang tidak disertifikasi halal tersebut tidak mengandung najis berat. Kalau najisnya adalah najis berat, maka tidak boleh sharing facility, baik itu peralatan, tempat, kemudian alat produksi itu tidak boleh digunakan. Nah, untuk alkohol, saya mungkin sebelum terlupakan ya Bapak Ibu, saya ingin sedikit menjelaskan, alkohol ini Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan fatwa dari Majelis Ulama diperbolehkan untuk digunakan dalam proses produksi makanan, minuman, obat, kosmetik, atau proses produksi halal lainnya. Nah, hanya saja
Bapak Ibu harus memastikan alkohol tersebut bukan dari alkohol industri minuman keras dan turunannya. Ya, kalau alkoholnya sudah dipastikan bukan dari industri minuman keras dan turunannya, maka alkohol tersebut dapat digunakan dalam proses produk halal. Nah, apakah ada syarat konsentrasinya? Ada Bapak Ibu, tapi syarat konsentrasinya hanya untuk produk minuman. Jadi kalau ada Bapak Ibu menghasilkan produk minuman, kemudian ternyata dalam produksi minuman tersebut untuk proses pelarutannya gitu misalnya. Nah, pastikan pada produk akhir minuman, kandungan alkoholnya harus kurang dari 0,5%. Bu, saya kandungan alkoholnya di minuman sama dengan 0,5%, gimana? Itu tidak memenuhi syarat. Harus kurang dari 0,5%. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha minuman yang kemungkinan pada produk akhir ada kandungan alkoholnya wajib uji lab untuk memastikan bahwa pada produk akhir minuman tersebut konsentrasi alkoholnya di bawah 0,5%. Sedangkan untuk produk yang lain, makanan, obat, kosmetik, konsentrasinya tidak dibatasi di ketentuan fatwa. Tapi ketentuan fatwa mencantumkan bahwa selama tidak membahayakan bagi kesehatan. Ya. Jadi kalau kandungan alkohol 1% dalam obat atau kandungan alkohol 5% dalam obat, nah, ini tidak membahayakan nih bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan regulasi Kementerian Kesehatan misalnya. Nah, maka ini tetap diperbolehkan walaupun ternyata kandungan alkoholnya lebih dari 1%. Untuk itu kenapa Bapak Ibu kadang menemukan obat, misalnya rata-rata sih obat batuk ya. Obat batuk dengan label halal tapi mencantumkan dalam komposisi bahan alkohol 5%. Atau alkohol 3% atau bahkan ada alkohol 10%. Nah, berarti batasan persentase tersebut tidak membahayakan bagi kesehatan, jadi diperbolehkan. Atau dalam makanan misalnya topoki, ya ini sempat ramai juga, topoki bersertifikat halal, ada label halalnya, tapi kok dia ada alkoholnya kayak gitu. Nah, berarti alkohol tersebut bukan dari industri miras. Kemudian konsentrasinya juga tidak membahayakan bagi kesehatan. Misalnya alkohol 5% gitu. Nah, berarti alkohol 5% dalam makanan tidak membahayakan bagi kesehatan sehingga diperbolehkan. Jadi supaya tidak ada kerancuan ya, ini produk halal tapi kok ada alkoholnya. Nah, memang diperbolehkan Bapak Ibu menggunakan alkohol ketika dipastikan alkoholnya bukan dari industri miras. Mungkin seperti itu ya, Ibu penjelasannya. Ya, oke. Ibu Syarifah sudah cukup jelas ya untuk jawabannya dari Ibu Fitri. Siap, Bu. Jelas. Oke. Baik, terima kasih Bu Fitri untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari Ibu Syifa Ilma. Beliau bertanya tentang ketentuan label halal berdasarkan dari bahan baku, proses, dan peralatan. Apakah jika pelaku usaha yang sifatnya jasa seperti penggilingan daging wajib mengajukan sertifikasi halal juga? Baik, Mbak Sela, saya mungkin bisa langsung respon ya. Ya. Untuk jasa, Bapak Ibu, tadi saya sudah tampilkan di presentasi. Jasa yang wajib sertifikasi adalah 7 macam jasa saja, yaitu penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, untuk pengolahan daging, jadi penggilingan daging ini masuk dalam kriteria pengolahan. Nah, apa yang diolah daging? Nah, daging ini masuk dalam kategori apa? Makanan. Berarti pelaku usaha penggilingan daging masuk dalam kategori pelaku usaha yang wajib bersertifikat halal karena bergerak dalam usaha jasa pengolahan dan yang diolah adalah makanan. Tadi ketentuannya wajib sertifikasi 7 macam jasa ini kalau terkait dengan makanan
minuman, obat, dan kosmetik. Nah, penggilingan daging yang diolah adalah makanan. Dia masuk dalam kategori jasa pengolahan. Maka penggilingan daging wajib punya sertifikat halal. Ya, sehingga pelaku usaha pemilik daging yang menggiling daging di pengolahan penggilingan tersebut itu sudah memastikan kalau saya giling di sini semua daging yang masuk sini adalah daging yang halal gitu. Karena ini penggilingan daging menjadi salah satu titik krusial juga Bapak Ibu gitu. Apalagi di pasar yang juga menjual daging yang tidak halal gitu. Kadang mereka datang ke tempat yang sama, jadi yang bawa daging halal sama daging tidak halal bawa ke tempat yang sama di penggilingan daging untuk minta tolong digilingkan. Nah, akhirnya terjadilah itu kontaminasi silang dalam proses produksi, khususnya bakso. Jadi makanya kenapa beberapa waktu yang lalu tuh ditemukan bakso yang mengandung babi, padahal dia tidak menggunakan daging babi. Kenapa? Karena pada saat penggilingan ternyata gilingnya di pasar. Dan waktu giling di pasar, penggilingannya nerima semua segala macam jenis daging gitu. Nah, untuk itu maka ketika Bapak Ibu memilih penggilingan daging yang sudah bersertifikat halal, si pemilik usaha penggilingan tersebut sudah mensortir. Yang bisa digiling di sini hanya daging yang sudah jelas status kehalalannya. Kalau belum jelas status kehalalannya tidak bisa kami terima karena itu komitmen dari pelaku usaha jasa ketika dia sudah punya sertifikat halal. Jadi seperti itu. Bu Mbak Sela. Oke, terima kasih Bu Fitri untuk jawabannya. Bu Syifa Ilma sudah cukup jelas ya Bu ya untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, Sama-sama. baik Bu. Ini sebenarnya sudah jam 10:12 ya Bu ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sebenarnya, cuman mungkin nanti bisa menyusul saja ya Bu Fitri ya Nggak apa-apa, dibahas aja Nggak apa-apa. sekarang. Tinggal satu Oh, ini kan. tinggal satu. Nggak apa-apa. Silahkan. Saya bantu bacakan. Izin bertanya, apabila bahan makanan yang digunakan tidak memiliki label halal, meskipun selama ini digunakan aman, apakah kita harus mengganti bahan tersebut dengan bahan yang memiliki label halal? Ya, terima kasih Mbak Sela. Iya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajukan sertifikasi, tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu daftarkan bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam proses produksi produk yang diajukan sertifikasi halalnya. Nah, dari daftar bahan tersebut, Bapak Ibu cek di KMA 748, di KMA 944, masuk tidak di kedua KMA tersebut. Kalau ternyata masuk, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka bahan yang Bapak Ibu gunakan wajib ada sertifikat halalnya. Ya, tapi kalau ternyata bahan tersebut masuknya di KMA 1360, ya maka tidak perlu diminta sampai sertifikat halalnya. Contohnya apa? Telur segar, buah segar, sayur segar, atau bumbu segar, misalnya bawang merah segar, kemudian lada bulat yang masih bulat. Nah, itu juga nggak perlu minta sertifikat halalnya, ya, karena sudah jelas status kehalalannya. Jadi, bahan atau produk yang diminta sertifikat halalnya adalah bahan atau produk yang belum jelas statusnya, baik status kehalalan maupun status keharaman. Makanya harus dipastikan dengan proses sertifikasi. Jadi pastikan Bapak Ibu menggunakan bahan yang ternyata tercantum di ketentuan wajib sertifikasi, bahan tersebut sudah punya sertifikat halal. Tapi kalau bahan tersebut masuknya di ketentuan dikecualikan dari kewajiban sertifikasi, ya nggak perlu dikejar-kejar mana sertifikat halalnya si telur segar ini, nggak perlu, karena nggak ada yang punya tuh seperti itu gitu. Seperti itu mungkin Mbak Sela. Baik, terima kasih Bu Fitri untuk jawabannya. Bu Fitri sudah cukup jelas ya untuk jawabannya? Bu Fitri ya. Ya sama-sama Fitri. Bu Fitri. Yang bertanya dan menjawab sama-sama ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Bu Fitri ya. Mungkin beliau Terima kasih. Ya, Ya. sama-sama. Sama ya, baik Bu Fitri, ini kebetulan kita sudah jam 10:15 sudah pas untuk peralihan ke materi selanjutnya. Ibu, terima kasih banyak Bu Fitri ya Sama-sama untuk Mbak Sela. pemaparan Terima materinya kasih. yang sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, Mbak Sela. Mudah-mudahan lancar pelatihannya, manfaat, dan memberikan kesuksesan, kelancaran bagi tugas Bapak Ibu sebagai penyelia halal.
Saya Amin. mohon izin undur diri. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Fitria. Sama-sama. Baik, oke. Iya, baik Bapak dan Ibu semuanya, kita akan masuk materi yang selanjutnya, materi kedua yaitu tentang konsep halal haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan Fatwa MUI. Coba saya bantu cek dulu ya, sepertinya narasumbernya sudah masuk ke dalam Zoom. Iya, dengan Bapak Kiai Arwani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Mbak Sela. Iya, Bapak ketemu lagi kita ya Pak ya. Iya, alhamdulillah Baik, sehat, Mbak. Bapak. Ya, baik Bapak dan Ibu semuanya, saya bantu perkenalkan dengan narasumber kita kali ini dengan Bapak Kiai Arwani Syairozi. Beliau merupakan anggota dari Komisi Fatwa MUI, lalu dokter di bidang Makosid Syariah dan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi, Babakan Ciwaringin Cirebon. Ya, Bapak Kiai, kita kebetulan di UMK 33 ini kita ada sekitar 60-an peserta Bapak. Baik, Seperti biasa Bapak untuk jamnya kita dari jam 10:15 sampai jam 12 ya Pak, sampai jam makan iya, siang. insya Oke, Allah, Mbak Sela. siap Bapak. Bapak dan Ibu semuanya, seperti biasa juga sama dengan materi pertama tadi, kita untuk materi kedua ini kita akan ada 2 sesi, yang sesi pertama pemaparan materi dan sesi keduanya untuk sesi tanya jawab. Jadi baik Pak Kiai, untuk mempersingkat waktu saya serahkan untuk waktu dan layarnya ke Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri